Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelas 2B dengan nomor NPM 2578-249. Perkenalkan, nama saya Nara Mifta Priskia. Di sini saya akan melakukan presentasi pada modul ke-16. Oke, langsung saja kita buka materinya. Bukan 16, modul ke-17, modul terakhir, yaitu build a small network. Jadi pada modul ini kita tuh akan mempelajari bagaimana sih kita membangun jaringan pada skala kecil, memahami protokol yang kita gunakan, terus melakukan verifikasi konektivitas menggunakan perintah-perintah dasar jaringan, serta kita melakukan troubleshooting ketika terjadi masalah pada jaringan, teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke 17.1, yaitu di sini ada device in a small network. Jadi di sini jaringan kecil biasanya tuh kita gunakan di rumah, kantor kecil, sekolah, atau UMKM seperti usaha kecil ya, teman-teman. Nah, di sini juga perangkat yang biasanya kita gunakan tuh seperti PC atau komputer ya, laptop, smartphone, printer, ataupun IP iPhone. Nah, fungsinya itu untuk apa, teman-teman? Yaitu untuk menerima, mengirim data dalam bentuk jaringan. Kemudian juga ada intermediate device, yang dimana itu tuh perangkat yang menghubungkan perangkat lain. Contohnya itu seperti router, switch, dan wireless access point. Tuh. Jadi pada jaringan kecil tuh seperti beberapa perangkat utama ya, seperti device, intermediate device, media jaringan, end device, merupakan tuh perangkat yang seperti sering kita gunakan, apalagi di mahasiswa seperti IT ini ya, seperti komputer, laptop, smartphone, printer, internet. Kalau intermediate device itu seperti switch, router, berfungsi untuk mengatur lalu lintas data. Sedangkan media jaringannya seperti kabel dan WiFi digunakan sebagai jalur komunikasi teman-teman antar perangkat. Tuh. Kita masuk ke 17.2. Di sini ada small network application and protocols. Jadi aplikasi jaringan yang sering kita gunakan itu seperti web browser, menggunakan seperti protokol HTTP atau HTTPS. Kalau email tuh menggunakan SMTP, POP3 dan IMAP, teman-teman. Nah, di sini kemudian juga ada file sharing, di sini kita menggunakan VTP, SMP, VTP, DSP, terus ada file sharing yaitu VTP dan SMBP. DNS itu untuk mengubah nama domain menjadi alamat IP seperti cisco.com, google.com menjadi IP address, teman-teman. Di sini juga ada DHCP, yaitu memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat. Oke. Nah, di sini ada 17.3 yang dimana ada scale to layer network. Jadi, sesuai saat jaringan berkembang diperlukan ada menghubungkan banyak jaringan. Kalau speed tambahan itu tuh untuk menghubungkan banyak jaringan, menambahkan jumlah perangkat yang dapat terhubung. Kemudian kita juga membagi jaringan menjadi beberapa bagian agar lebih efisien. Nah, di sini juga ada keuntungan
skalabilitas yang dimana itu kinerja lebih baik, mudah dikelola, lebih aman, mendukung pertumbuhan organisasi. Jadi ketika jumlah pengguna bertambah, jaringan perlu tuh diperluas, seperti penambahan router dan switch memungkinkan lebih banyak perangkat terhubung. Nah, selain itu, segmentasi itu jaringan membantu meningkatkan performa dan keamanan jaringan, teman-teman. Nah, di sini juga ada verify connectivity, yang dimana kita tuh harus melakukan verifikasi konektivitas dilakukan untuk memastikan jaringan bekerja dengan baik, teman-teman. Seperti di sini ada ping, yaitu untuk menguji koneksi antar perangkat kita, teman-teman. Seperti mana contohnya ya? 203.0.1.1.3/8 gitu kan, teman-teman. Oke. Nah, di sini juga ada tracer route. Ini dimana untuk menampilkan jalur yang dilalui oleh paket data, teman-teman. Seperti contohnya tuh bus tracer google.com. Nah, indikator konfigurasinya tuh kayak kalau misalkan reply dari P itu untuk koneksi berhasil, sedangkan request timeout itu tuh koneksi yang gagal, teman-teman. Oke. Kita masuk ke host dan iOS command. Jadi di sini kita tuh akan melakukan perintah pada host ipconfig, yang dimana itu untuk menampilkan konfigurasi si IP-nya, teman-teman, seperti bus ipconfig. Nah, ipconfig itu. Nah, ipconfig all ini itu untuk menampilkan informasi lengkap jaringan, teman-teman. Kemudian kalau ipconfig release ini untuk menguji konektivitas. Ya. Nah, oke. Nah, kalau ipconfig ini itu untuk merunningkan ya, teman-teman ya. Oke, habis. Jadi di sini ada show version, yang dimana ini untuk untuk menampilkan informasi perangkat. Jadi dalam pengelolaan jaringan terdapat berbagai perintah penting, seperti pada komputer terdapat perintah ipconfig, ping, dan tracer. Sedangkan pada perangkat Cisco iOS terdapat perintah show IP, interface brief, show running config, dan show version untuk melihat status serta konfigurasi perangkat. Nah, di sini ada the show CDP network command, di mana itu tuh untuk metode troubleshooting yang umum digunakan, seperti identity the problem, untuk mengidentifikasi untuk masalah. Terus ada stability theory untuk membedakan penyebab, test theory itu untuk menguji dugaan, creator alternative plan itu untuk membuat rencana perbaikan, seperti verify, teman-teman. Oke, nah di sini juga ada troubleshooting metodologis ya, teman-teman ya. Di sini ada identity untuk the problem, itu tuh untuk kita mengidentifikasikan masalah. Kemudian ada establish a theory, ini untuk membuat dugaan penyebab lah ya, teman-teman ya. Terus ada test theory, itu untuk menguji dugaan. Kemudian ada create, itu untuk membuat rencana perbaikan.
ada verification functionality itu untuk memastikan masalah sudah teratasi, dan yang terakhir ada dokumen finding itu untuk mendokumentasi hasil. Jadi dalam melakukan troubleshooting itu kita langkah pertama itu adalah mengidentifikasi masalah. Setelah itu kita akan membuat dugaan penyebabnya, mengujinya, melakukan perbaikan, memverifikasi hasil, dan mendokumentasi seluruh proses untuk referensi di masa yang mendatang, teman-teman ya. Itu. Oke. Oke. Nah, di sini troubleshooting skenario. Jadi contoh kasusnya itu seperti komputer tidak bisa internet. Nah, itu mungkin penyebabnya itu seperti kabel terlepas, IP address-nya yang salah, atau gateway yang salah mungkin ya. Nah, solusinya tuh seperti kita harus memeriksa kabelnya, cek konfigurasi IP-nya teman-teman, dan lakukan ping ke gateway. Nah, kemudian ada kasus kedua, mungkin kita nggak bisa membuka website. Nah, penyebabnya itu seperti DNS kita tuh yang bermasalah, teman-teman. Nah, solusinya itu kita harus ping IP website dan ganti DNS-nya. Dan ada kasus yang ketiga, contohnya ada WiFi-nya tuh nggak terhubung. Nah, penyebabnya tuh seperti password yang salah atau mungkin sinyal lemah ya. Nah, solusinya tuh kita harus menghubungkan ulang dan dekatkan ke access point. Itulah beberapa masalah yang sering terjadi pada jaringan kecil, antara lain tidak mengakses internet, tidak dapat membuka website, atau gagal terhubung ke WiFi. Nah, troubleshooting dilakukan secara sistematis untuk kita menemukan penyebab dan menentukan solusi yang tepat, teman-teman ya. Nah, oke, udah. Jadi pada kesimpulan modul ke-17 ini, jadi kita dapat memahami bahwa jaringan kecil terdiri dari berbagai perangkat itu seperti komputer, switch, dan router